Perkenalkan, nama aku Selin Stefani. Nah, ini adalah video pertama aku di YouTube. Kali ini aku akan nge-share pengalaman aku seputar bagaimana sih kuliah Culinary Arts di Taylor's University Malaysia. Pertama tuh alasan kenapa aku kuliah di Malaysia. Singkat cerita, pas SMA kan ada Edu Fair. Pas aku kepikirannya kalau misalnya aku kuliah di Indonesia, aku tuh bakalan ambil hospitality. Kayak pas itu entah kenapa aku ngerasa itu tuh bukan passion aku, dan aku juga yang nggak gimana banget untuk ke situ. Jadinya aku decide diriku untuk ambil kuliah Culinary Arts karena itu memang hobi aku dari kecil kan. Nah terus pas itu aku jadinya yakinkan orang tua segala macem kalau kayak membuktikan kalau aku tuh bener-bener yakin untuk masuk culinary, yang nggak main-main lah istilahnya. Yang kedua itu biar lebih deket sama Indonesia. Jadi kalau misalnya kayak something happen kayak urgent apa gimana gitu, biar lebih gampang untuk balik ke negara kita lagi, ke home country. Biaya uang kuliahnya itu nggak sepricey negara-negara lain seperti Europe atau Australia. Kursnya nggak semahal negara-negara mereka setidaknya. Lalu biar aku juga bisa improve bahasa Inggris sih. Soalnya kita ngobrol sama chefs, ngobrol sama lecturer, kita kan pakai bahasa Inggris, bahkan sama teman-teman juga. Nah, kita tuh di situ semua materi-materi, teori, praktikal yang baik resep, tertulis atau gimana pun, itu semua dalam bahasa Inggris. Jadi benar-benar memudahkan kita kalau kita mau improve bahasa Inggrisnya di situ. Lalu untuk ingredients, barang-barang, bahan-bahan impor tuh kayak lebih mudah didapat di sana dibandingkan di sini. Itu sih alasan aku kenapa aku pilih Malaysia sebagai negaranya. Yang kedua, mengapa ambil jurusan culinary? Nah, aku tuh ngambil jurusan culinary itu tuh di Taylor's ya, karena sangat terkenal. Aku juga dapat rekomendasi dari kakak kelas sih tentang kuliahan di sana itu gimana, pelajaran-pelajarannya itu gimana. Jadi itu benar-benar buat aku yakin kalau aku mau masuk ke Taylor's. Lalu di Taylor's sendiri kan juga nggak ada, pas zamannya aku tahun 2018 intake kemarin itu nggak ada dua option. Kalau kemarin tuh kami harus ngambil pastry sama nggak harus ngambil makanan asin-asin gitu. Hot kitchen maksudnya. Nah kalau misalnya di tahun sekarang yang intake sekarang tuh, kalau nggak salah ada muncul jurusan baru khusus pastry ya, itu tapi baru buka sih, maksudnya baru ada gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak di antara kalian yang ada mau masuk ke Taylor's di tahun 2020 untuk ambil jurusan pastry, berarti kalian adalah angkatan pertama. Yang ketiga, kenapa aku mau ambil cuisine sama pastry ya tadi. Nah aku tuh mau ngambil cuisine sama pastry itu karena aku suka di dua bidang itu. Terus aku juga aku mau di hot kitchen aku oke, di pastry aku juga oke. Maksudnya aku suka gitu loh, nggak yang orang mau ke pastry doang atau orang yang mau ke hot kitchen doang. Terus persyaratan masuk Taylor's itu apa? Kemarin itu pas aku tahun 2018 nilai rapor kita plus UN rata-ratanya itu kalau 85 dapat potongan 3.000 ringgit. Tapi itu pas tahun 2018 ya, aku nggak tahu kalau misalnya tahun sekarang itu peraturannya itu masih ada atau udah berubah lagi. Lalu kita juga harus tes IELTS, TOEFL. Kalau kemarin untuk jurusan diploma, IELTS minimal 5. Kalau TOEFL lupa deh aku berapa karena aku pakainya IELTS kan. Lalu setelah semua dokumen udah ada, nah kita udah bisa apply masuk untuk di Taylor's-nya. Kemarin sih aku dibantu sama agent aku. Terus kayak bener-bener dibantu dari awal medical check up juga, pesan bagian sini kalau aku nggak salah. Terus ada cek urin juga, cek darah. Tinggal bilang sih sebenarnya sama orang rumah sakit kalau kalian tuh mau medical check up untuk kuliah. Pasti mereka juga udah tahu gitu. Ada sih, karena mereka kan colokannya tuh kebanyakan kaki 3, sedangkan colokan Indonesia kan yang kaki 2 itu kan. Jadi adaptor tuh sangat penting. Terus dokumen-dokumen yang harus dibawa selain SKHUN juga ya, ada ijazah, paspor asli kita, paspor orang tua kita, maksudnya paspor orang tua yang fotokopi gitu-gitu. Terus pakai just in case gitu pas kalian mau buka account Maybank. Nah kan aku kan sekarang ngambilnya diploma. Diploma itu 2 tahun. Kenapa aku ngambil diploma?
bukan yang degree yang S1, itu tuh karena diploma tuh lebih banyak praktek daripada teori. Mereka lebih fokus ke praktek daripada teori, tapi bukan berarti kita nggak punya teori. Terus karena aku juga lebih suka praktek, makanya aku ambilnya diploma. Tapi kalau misalnya suatu saat aku pingin ke S1, itu ada optionnya. Diploma kan aku D3 nih, 2 tahun. Tinggal tambah setahun lagi untuk jadi D4. D4 kan setara dengan S1 di Indonesia, itu namanya Advanced Diploma. Jadi totalnya 3 tahun. Terus kalau tidak 2 tahun diploma plus langsung tambah 2 tahun degree. Jadi totalnya 4 tahun. Tapi kalau enggak 2 tahun diploma, setahun Advanced Diploma, tambah setahun lagi degree. Jadi totalnya 4 tahun. Pas aku diploma ini, aku udah ada 6 semester. Semester pertama itu 14 weeks, semester kedua 7 weeks, semester ketiga itu 14 weeks, semester keempat itu kita 5 bulan itu kita internship. Semester kelima 7 weeks, semester keenam tuh 14 weeks. Jadi kemarin kita 1 tahun ada 3 semester. 2 semester panjang sama 1 semester pendek. Nah, untuk magang itu gimana segala macem, aku ntar bakal buat video terpisah. Jangan lupa ditonton ya. Terus kalau tentang tuition, ini adalah harga tahun 2000 intake aku ya, intake 2018 sampai 2020. Nggak tahu, kalau menurut aku sih tiap tahun pasti bakal ada kenaikan, walaupun nggak yang seberapa besar, tapi pasti bakal naik. Kalau kemarin tuh aku total-totalan sampai kemarin Juni 2020 kan udah selesai, sudah sampai semester 6 udah lulus. Itu tuh aku habis 66.000 ringgit. Saya apply beasiswa nggak sih? Bisa-bisa aja. Kamu pokoknya harus cari informasi gitu, detailers, sering tanya-tanya, pokoknya tanya-tanya sama office-nya gitu deh. Soalnya kadang mereka kalau ada beasiswa gitu, mereka nggak yang kayak kasih tahu ke murid-murid gitu. Kita harus pandai-pandai cari tahu sendiri. Tapi kemarin aku pas mau apply, kayak nggak bisa gitu. Tapi ada kok beasiswa, pasti ada. Pelajarannya susah nggak? Lecture-nya gimana? Pelajaran sih so far nggak susah ya. Maksudnya pas awal-awal sih pasti shock karena mereka pakai bahasa Inggris kan. Aku aja awal-awal nggak gitu paham apa yang mereka bilang. Terus makin kesini makin denger terus mereka bicara apa, jadi makin ngerti sendiri. Tapi kami juga ada teori ya. Teorinya juga ada ujian kok. Kalau misalnya tanya examnya tuh gimana sih? Di kitchen ya, atau ada tulisan tertulis. Nah, kita juga ada tulisan tertulis, nggak yang exam di practical doang. Kalau practical itu tuh biasa satu grup itu 2 orang. Tapi nanti nilainya individu-individu, kayak platingannya individual. Pokoknya kekompakan sih sebenarnya. Terus hasil akhir makanannya itu gimana? Kebersihan station kita gitu-gitu. Pokoknya nggak boleh berantakan. Itu semua dinilai. Terus kayak kerapian kita. Misalnya seragam kita, kelengkapan seragam gitu loh, dari kaos kaki harus ada, terus topi juga harus ada, misalnya topi head chef gitu juga harus ada, terus apron gitu-gitu. Terus kalau misalnya yang teori, kemarin ada ujian di Grand Hall. Grand Hall tuh kayak hall yang besar, itu ntar ada jurusan ini bergabung semua tuh. Terus atau enggak di ruang kelas yang kita pelajari selama teori. Telur ya, susu ya gitu. Memang iya, kita memang belajar tentang dairy product, tentang telur, susu, keju, krim gitu-gitu. Terus belajar tentang utensils juga, kayak peralatan-peralatan gitu. Misalnya mixer kan ada beberapa jenis. Cara avoid adonan biar pas di bake itu nggak turun atau nggak burn itu gimana. Terus atau enggak belajar tentang protein juga, handling food safety. Itu di semester pertama sih. Masih basic kan soalnya. Terus juga belajar tentang raw meat, kayak derajat-derajat yang bagus untuk raw meat tuh gimana, maksudnya berapa degree gitu-gitu. Kalau misalnya practical, itu yang kayak aku bilang tadi, itu ada individual. Kita kerja sendiri-sendiri, kita kerja dalam tim berdua, tapi nilainya sendiri-sendiri kan. Itu ada appetizer, main course, sama dessert. Nah, appetizer tuh nanti ada satu grup, misal bisa 3 orang lebih. Ada main course, ada dessert. Nah, itu tuh kita pasti setiap minggu bakal rolling sih, kayak
siapa yang dapat di dessert, siapa yang dapat di main course gitu-gitu. Nah itu juga dari penilaian itu juga dari situ, dari kekompakan tim sih, sama dari kecepatan kita kayak multitasking gitu-gitu. Kita juga ada belajar F&B service di semester kedua, table arrangement. Itu tuh seperti gimana sih cara nge-polish gelas biar tetap mengkilat gitu, atau kayak kesopanan kita sama customer gitu sih. Kalau misalnya pas yang semester kedua itu kan ada F&B service, itu bukan berarti kita nggak ada praktek masak ya. Itu tuh kayak kita bakal rolling sama teman-teman grup lain yang di depan. Jadi kalau misalnya grup itu lagi masak, di belakang kita yang service. Nah nanti rolling, kita yang masak, orang kitchen, mereka gantian yang service gitu. Misal nggak sih masuk ke teller, bener-bener kita tuh belajar basic cutting skills, terus kayak bener-bener basic dari awal sih, mulai diajarin gitu. Terus kita juga bisa ketemu teman-teman baru kan dari berbagai kota, berbagai negara gitu. Jadi kayak menambah pengetahuan juga, menambah kayak wawasan gitu. Kita tuh di tellers boleh minjem kitchen nggak sih untuk kalau misalnya belajar praktek sendiri gitu atau sama teman-temannya tuh gak boleh, tellers gak akan kasih karena kayak mereka takut ada apa-apa gitu kan. Jadinya nanti tellers gak akan bertanggung jawab gitu. Tapi sejauh ini juga kita nggak ada yang pernah pinjam kitchen sih untuk apa, tapi karena tellers juga nggak akan kasih gitu deh. Kita harus memanfaatkan kelas praktek kita sebaik mungkin. Oke, sekian dulu ya cerita tentang Taylor's University di part 1 ini. Nanti di part 2 aku bakalan bahas tentang akomodasi dan juga living cost selama di Malaysia. Jangan lupa ditonton, di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian semua ya. Thank you for watching.